Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Darmawan. Saya dari Universitas Mercubuana, mata kuliah Dasar Komunikasi Digital. Di sini saya ingin mempresentasikan budaya di media cyber. Definisi media cyber. Media cyber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik serta memenuhi persyaratan undang-undang pokok pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan Dewan Pers. Isi dari media cyber adalah segala yang dibuat atau dipublikasikan oleh penggunanya, antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media cyber, seperti blog, forum, komentar, pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. Budaya cyber sebagai sebuah budaya baru sudah terlanjur kita yakini sebagai bagian budaya nyata. Perlu ada keterbukaan serta ruang diskusi untuk menghasilkan kesepakatan norma-norma yang kita cantumkan sebagai budaya baru, yakni budaya cyber. Budaya cyber merupakan bentukan hasil konstruksi dari identitas virtual yang telah mengalami hasil konstruksi. Perlu adanya kesepakatan mengenai apa yang tidak boleh dan apa yang boleh kita lakukan dalam budaya baru kita. Pada tahun 2004, Jakub Mek menyampaikan analisis sederhana dari titik dasar pandangan konsep cyber culture. Pertama, konsep utopis di mana cyber culture sebagai suatu bentuk masyarakat utopis yang diubah melewati teknologi informasi dan komunikasi. Budaya cyber mulai muncul pada masa komputer generasi pertama dan jaringan pengguna yang melibatkan anggota masyarakat virtual awal yang berkembang melalui jaringan komputer di tahun 1980-an dan awal 1990-an. Konsep kedua dari cyberculture adalah konsep informasi, di mana cyberculture sebagai sebuah pemunculan yang berkembang dan disarankan pada fenomena retrospektif yang tercermin dan merupakan suatu set praktek budaya yang memungkinkan kita untuk berurusan dengan informasi baru, termasuk memanfaatkan aplikasi e-commerce atau transportasi daring untuk membeli kebutuhan sehari-hari seperti memesan makan, membeli obat, membeli pakai, dan perlengkapan rumah tangga. Kita dipaksa untuk mengunduh dan menggunakan berbagai macam aplikasi atau program yang dapat digunakan untuk menjunjung berbagai kegiatan dari rumah tersebut. Konsep ketiga dari Mek adalah konsep antropologis yang melihat cyberculture sebagai sebuah konstruksi budaya dan rekonstruksi yang berbasis teknologi baru. Dalam konteks masyarakat ini, maka perubahan bentuk budaya di dalam masyarakat menjadi hal yang harus disikapi dengan hati-hati. Dapat kita lihat bagaimana sebagian besar kebiasaan dan ritual kita terpaksa harus dihilangkan atau ditunda. Salah satu bentuk ritual yang tak mungkin digantikan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi karena pandemi COVID-19. Suatu hal yang diramalkan akan menjadi habitus bagi generasi Z dan generasi Alpha. Ternyata telah muncul menjadi habitus bagi generasi-generasi sebelumnya saat ini. Cyberspace diperkenalkan pertama kali dalam sebuah novel sci-fi Name oleh Vernor, seorang novelis yang juga ahli matematika pada tahun 1981. Verne menggunakan istilah The Other Plane untuk menggambarkan sebuah jaringan dalam Word and Smith. Pengertian cyberspace menurut Gibson adalah sekumpulan data, representasi grafik demi grafik, dan hanya bisa diakses melalui komputer. Cyberspace digambarkan Gibson jauh sebelum teknologi internet berkembang, bahwa anak-anak meyakini permainan video games adalah nyata dan semua bangunan, interaksi, maupun benda-benda yang di dalam permainan merupakan kenyataan atau eksis meskipun kenyataan itu tidak bisa dijangkau oleh mereka. Hanya kumpulan data, grafik demi grafik yang ditampilkan dengan komputer. Hal ini yang ketika didekatkan dengan konteks Facebook, Instagram maupun media sosial lainnya diyakini sebagai sesuatu kenyataan
padahal merupakan kumpulan data dan grafik yang kita tampilkan melalui komputer atau alat komunikasi lainnya. Di sini ada dampak hadirnya media cyber, munculnya email, e-learning, website, weblog, dan sebagai undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Adapun jenis-jenis media cyber, website, email, blog, wiki, aplikasi pesan, forum di internet broadcasting, media sosial. Bentuk komunikasi di dunia cyber. Dijelaskan bahwa komunikasi atau interaksi di dunia cyber tidak mensyaratkan keberadaan dan kesamaan antara pengguna cyber dan receiver, tidak mesti berada dalam lokasi yang sama sebagaimana yang terjadi dalam komunikasi dua arah. Menjelaskan bahwa di media cyber interaksi bisa dikondisikan. Bahwa interaksi yang terjadi dalam dunia cyber pada kenyataannya terjadi melalui medium teks. Bahwa interaksi yang terjadi tidak akan mensyaratkan adanya kesamaan seperti status atau tingkat pengetahuan. Representasi identitas di media cyber. Dalam dunia nyata, identitas menunjukkan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang. Bisa juga diartikan satu tubuh menyatakan satu identitas. Dalam dunia virtual, seseorang dalam dunia nyata bisa saja membuat 1, 2, 3 atau bahkan ribuan identitas virtual sesuai dengan kemauan dan kemampuannya. Dapat dikatakan dalam era media baru, identitas menjadi lebih bebas bergerak, berlipat ganda, refleksi diri, cenderung berubah. Ekspresi virtual dalam meme. Meme adalah suatu ungkapan emosi, senang, sedih, atau marah. Bisa juga suatu maksud diungkapkan berbentuk tulisan, saat ini disertakan pada media visual, misalnya gambar yang dianggap mewakili perasaan dan maksud tersebut. Meme sendiri merupakan neologisme, fenomena pembaruan bahasa yang pernah dipakai atau tenar di masa lalu. Meme diciptakan dan dipopulerkan oleh Richard Dawkins. Meme berasal dari kata mime dan mimik. Potret diri atau selfie. Swafoto atau foto narsis adalah jenis foto potret diri yang diambil sendiri dengan menggunakan kamera digital atau telepon kamera. Foto narsis sering dikaitkan dengan narsisme. Narsisme adalah perasaan cinta terhadap diri sendiri yang berlebihan. Istilah selfie muncul digunakan pada pertama kali 13 September 2002 dalam sebuah forum internet Australia atau ABC Online. Selfie adalah singkatan dari self-portrait, yang artinya foto hasil memotret diri sendiri, biasanya dengan smartphone atau webcam, lalu diupload ke sosial media. Komunitas virtual. Komunitas virtual adalah sekumpulan pengguna internet yang membentuk jaringan hubungan personal. Tanpa disadari, komunitas manusia telah hidup dalam dua dunia kehidupan, yaitu kehidupan nyata dan kehidupan masyarakat maya. Komunitas seperti ini kemudian dikenal sebagai komunitas virtual. Dari beberapa pengertian, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa virtual communities atau komunitas virtual adalah kumpulan pengguna atau user yang dibentuk secara online yang masing-masing menggunakan identitas nyatu atau rekan, serta informasi online tertentu untuk melakukan komunikasi atau interaksi secara terus-menerus melalui mediasi jaringan komputer. Saling berinteraksinya, para netter di dunia cyber pada kenyataannya disadari maupun tidak membentuk sebuah komunitas baru, yakni komunitas virtual. This virtual community is built from individuals converting
their individuality. This moment of individuality are most people install and recruit on experience. Anggota dari komunitas ini tentu saling berinteraksi dan berkomunikasi, dan pada akhirnya dari interaksi inilah muncul sebuah kebudayaan cyber atau cyberkultur. Kebudayaan memiliki hubungan yang signifikan dengan komunitas. Segala sesuatu terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi lainnya. Akan halnya kebudayaan yang ada di internet, ruang individu yang dikonstruk oleh setiap user dalam interaksi di internet. Misalnya dalam newsgroup memiliki aturan ciri khas bahkan yang tidak jauh beda dengan dunia nyata. Jika ditilikan lebih dalam, maka komunitas virtual yang terbangun dasarnya terbentuk dengan sendirinya. Tidak ada kekuatan politik ekonomi dalam pengertian mikro yang memberikan dorongan kepada individu atau menjadi bagian dari komunitas virtual tersebut. Juga tidak ada aturan formal semacam undang-undang yang mengaitkan individu dalam forum tersebut. Pada dasarnya, komunitas virtual bisa dibedakan menjadi dua jenis. Merujuk pada penjelasan Tonis dalam bukunya Community and Association, bahwa komunitas berbagi menjadi Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft menunjukkan pada jenis komunitas yang berkarakter total community, di mana setiap individu maupun aspek-aspek sosial di dalamnya berinteraksi secara vertikal maupun horizontal, berjalan secara stabil dan dalam waktu yang lama. Merupakan hasil dari adanya kesamaan maupun kebutuhan. Terbentuk dari adanya pertukaran ritual maupun simbol-simbol sebagaimana yang terjadi dalam interaksi sosial secara nyata dibangun secara face-to-face interaction. Inilah yang disebut Tonis sebagai komunitas atau dalam pengertian tradisional, di mana setiap individu membuat individu lainnya. Setiap individu mengenal identitas atau informasi individu yang lain, dan ikatan terjalin antar individu sangat kuat serta menjelma sebagai berbagai dalam wujud. Adapun Gesellschaft adalah kebalikan dari kondisi Gemeinschaft. Ditenggarai oleh derasnya urban size di kota-kota terbesar. Tonis menjelaskan bahwa jenis komunitas ini terbentuk dari berbagai aspek yang sangat heterogen. Hubungan yang terjadi antar individu dalam komunitas ini terjadi sangat dangkal dan lebih bersifat instrumen formal belaka. Dalam Gesellschaft, komunitas tidak berkembang secara simultan dan tidak membesarkan meski anggota komunitas yang ada di dalamnya secara kuantitas berjumlah besar. Sebagaimana penduduk di ibu kota, dan setiap individu akan bertemu dengan individu lainnya setiap waktu, namun hubungan yang terjalin hanyalah parsial dan sementara. Contoh studi kasus. Para pelaku komunitas berbasis online ini melakukan sebagian besar kegiatannya di dunia maya, bahkan membawanya ke dunia nyata, entah itu diskusi, sharing, sampai meet up. Beberapa komunitas juga sering melakukan kolaborasi dalam melakukan kegiatan. Itu dikarenakan mudahnya komunikasi antar komunitas di media sosial. Contoh itu bisa kita lihat di pengalaman social mobile application lain, ataupun kasus representasi fitur dalam platform sosial media lain, seperti stiker, video call group, notice, voting, share video, dan lain sebagainya. Sebagai eksistensi diri di kelompok virtual, para informan merasa bahwa fitur-fitur tersebut memfasilitasi terwakilkan dirinya, karena eksistensi manusia cyber bukan diwakili oleh tubuh secara nyata, melainkan oleh teks, gambar, video, dan suara. Semakin banyak dirinya diwakili
oleh organ-organ tersebut, semakin eksis ia di dalam dunia ritual. Beraktivitas yang terjalin melalui video call group misalnya. Fitur tersebut telah menggeser secara berkomunikasi sesama manusia. Jika dulu anggota komunitas di dunia nyata harus berkomunikasi secara face to face, sekarang melalui dunia maya. Semakin banyak dirinya diwakili oleh organ-organ tersebut, semakin eksis ia di dalam dunia virtual. Terima kasih, mungkin itu presentasi dari saya. Mohon maaf banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.